Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran hadis. Kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah kemana? Nah, iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali itu sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran hadis, tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali, ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan. Ya nggak usah kembali ya, memang kita tidak pernah kemana-mana. Ya kan? Sederhana kan? Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hashim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti. Kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma. Jadi enak anut wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misale nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare murid iku sing mulang langsung Sunan Kali Jogo, tongkate Kali Jogo, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, enggak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh ribet. Itu enggak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyurah wal akabir, harus punya status besar. Karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Mbah Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Mbah Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Lah wali dhuwur gunung muridé mok loro jek bangga orang geruwong. Sing mesti kalimatnya orang geruwong, orang geruwong kebodhon koyo kowe. Itu kan kayak bakul jamu. Kowe tok santai kayak rego diskon, lainnya ndak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga segilanya ndak. Sebetulnya kalimat pasti kowe tok sing kebodhon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hashim ngendikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Nggak boleh nabi nggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhaira, di Nasturo. Jadi komunitas di Syam semuanya gunjingkan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Jika semua orang itu ingin, itu dari mana? Orang mana? Terus kriterianya kayak apa? Sampai Khadijah, karena beliau punya paman yang ahli Injil, namanya Warokoh, tanya nabi akhir zaman itu begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal, tahu-tahu muncul, nerangno definisi nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil. Ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Fajrul jabini lailiyud dawai. Kebetulan yang dibaca itu. Karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan. Pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel. Pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam.
dulu ada tertentu dibilang ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya syah. Ada pohon yang kalau ada nabi itu ngereaksi, nabi itu nggak boleh mikir, ya nggak boleh tahu. Jadi nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu nggak mikir. Memang syaratnya nabi itu nggak boleh mikir. Memang dekat Allah sehingga semuanya, ya memang begitu. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kalau nabi mikir kok tak adik, jumpafanku kapan ya? Supaya diarani nabi carane piye? Makanya nabi itu harus ummi. Ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab nabi itu sifatu madkhin, bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok tuh goblok betulan itu. Kalau nabi harus layak yaqra wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal. Loh nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga, cari momentum yang pas dia ngaku nabi. Nabi itu harus ummi, layak yaqra wala yaktub. Makanya orang kadang salah paham, nabi gak tahu kok dia tahu. Untuk nabi itu beda, tidak tahu itu sifatu madkhin. Jelas disebut di Quran, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Nabi gak pernah berharap jadi nabi, itu gak pernah. Gak boleh nabi kok berharap jadi nabi terus ambisi, gak boleh. Makanya gak boleh kamu daftar wali kok ambisi, gak boleh. Cuma ini kuotanya banyak yang kosong, ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur itu fakir sabar ya bisa, bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat. Jalur fakir aja kan sudah dapat fakirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan, ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah, pohonnya yang menyesuaikan diri. Jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya ben iso ngiyupi. Nah, justru itu terus Rohib Bukhairah itu, wah ndak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga enggak minta ada gomamah yang tudilhun, ndak, ya jalan aja. Dan tudilul gomamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung. Ya hanya pas arah Nabi supaya kelihatan itu demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh, bojoku sudah jadi Nabi ta ora? Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau Nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira. Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kagetnya bukan main aku. Tidak boleh Nabi kok kedatangan Jibril tak enteni. Aku jadi orang biasa. Aku bosen. Kapan dilantik? Itu nggak boleh. Nabi nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu. Maka baru ketemu Jibril yang wedi luari dia. Yarjufu fuadu. Kaget. Bilang ke Khadijah zamiluni. Enggak. Loh kalau orang kan umumnya kan seneng. Jibril santai di suya udah di awam wis bosen. Enggak seperti itu. Clear ini guys, benten. Jadi Nabi itu enggak tahu. Makanya wahyu disebut fuj'ah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi 40. Sebenarnya bukan main, absyir karena kamu harus seneng. Fa wa la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqridaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Sebenarnya Khadijah, lo coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada Nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Nawfal, paginya ayo besok ikut ke Waraqah bin Nawfal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyan.